Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ba'd. InsyaAllah pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan cara menghafal Al-Quran yang baik, benar dan mudah. Baik, yang pertama adalah di saat kita mau menghafal harus menguasai atau membaca halaman yang akan kita hafal dengan baik dan benar. Jangan ada kesalahan. Apa yang hendak kita akan hafal ini harus benar-benar dikuasai tanpa ada salah di halaman tersebut. Minimal dia pernah mentalaki kepada gurunya, dan gurunya itu pernah mentalaki atau pernah membaca ke guru yang lain, sehingga di saat kita menghafal Al-Quran tidak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kemudian yang kedua adalah dia harus memilih waktu yang terbaik untuknya, waktu yang paling nyaman untuk dirinya. Karena kita sudah mengetahui bersama bahwa kita memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Misalnya teman-teman yang bekerja di kantor susah untuk mencari waktu yang setelah subuh misalnya, karena dia harus bersiap-siap untuk masuk kerja dan sebagainya. Maka dia bisa memilih waktu yang terbaik. Misalnya dia memilih sebelum subuh atau setelah sholat Isya, setelah dia bekerja, kemudian atau dia misalnya jam 10 malam saat orang-orang ternyenyak dengan tidurnya, dia memilih waktu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah di saat dia mau menghafal, dia harus mengetahui kemampuan dirinya. Dia harus mengetahui kemampuan yang melekat pada dirinya. Karena kita meyakini bersama bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mampu menghafal satu kali baca langsung hafal satu halaman. Ada yang mampu menghafal satu kali baca satu ayat langsung menghafal satu ayat. Tetapi tidak sedikit teman-teman yang susah dalam menghafal. Oleh karenanya, supaya lebih memudahkan antum yang hendak mulai menghafal Al-Quran, ayat yang hendak akan dihafal itu harus dipotong sedikit demi sedikit. Misalnya saya memberikan contoh. Kalau misalnya kita menghafal langsung satu ayat lumayan susah misalnya. Contohnya, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mungkin saat itu mulai kesusahan atau mulai kesulitan dalam menghafal, maka dia harus memotong ayatnya. Cara memotong misalnya, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Setelah dia menghafal potongan ayat tersebut, maka dia menggabungkan secara keseluruhan. Nah, setelah dia menghafal dengan utuh satu ayat ini, maka dia berpindah dengan ayat berikutnya, dan ini dipotong pula atau dipotong juga, dipotong juga sedikit demi sedikit. Setelah dia menghafal ayat kedua, maka dia ulangi lagi dari ayat yang pertama ke ayat yang kedua. Nah, seperti ini sampai satu halaman selesai. Dan dia harus yakin apa yang dia hafal ini tidak ada kesalahan, baru berpindah ke ayat berikutnya. Kemudian yang berikutnya yang sering terjadi adalah yang keempat, nomor 4 adalah jangan pernah ngobrol di saat menghafal Al-Quran. Jangan pernah ngobrol dengan siapapun di saat mulai menghafal Al-Quran. Karena biasanya di saat kita mulai konsentrasi penuh, kemudian kita sudah mulai menghafal ayat, sudah mulai menghafal beberapa baris misalnya, tiba-tiba ada teman yang ingin bertanya, ingin ngobrol, ingin cerita dan sebagainya. Ini akan menghilangkan konsentrasi yang saat itu kita sudah kumpulkan dengan sedemikian rupa, sehingga sering terjadi santri-santri kita susah dalam menghafal karena di saat dia menghafal ada ngobrol.
atau ada cerita sehingga dia pun tidak jadi menghafal, bahkan dia akan merasa susah lagi untuk menghafal Al-Quran. Saya berpesan kepada teman-teman, di saat mau menghafal maka jangan pernah ngobrol di tengah-tengah antum sedang menghafal Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, mentasmi'kan hafalan yang sudah dihafal kepada guru yang sudah menguasai halaman tersebut, yang sudah menghafal ayat tersebut dan pernah disetorkan kepada gurunya. Dan yang afdal adalah guru-guru yang sudah memiliki sanad dengan hafalan Al-Quran. Ini sangat afdal sekali. Tetapi kalau kita melihat fenomena saat ini, orang-orang yang memiliki sanad dalam hafalan Al-Quran cukup langka. Dan kalau antum sudah memiliki guru yang memiliki sanad, maka jagalah hati mereka. Maka antum harus menjaga sopan santun antum supaya mereka ini jangan kecewa dengan tingkah laku kita, dengan pembicaraan kita, atau dengan komunikasi kita dan hal-hal yang lain yang saat itu bikin guru kita ini tidak nyaman dengan keadaan kita di depannya waktu kita mentasmi'kan hafalan. Kemudian yang terakhir, ikhwani fillah, ini adalah hal yang sangat penting, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, dan yakinlah bahwa dengan usaha kita, kemudian dengan kemampuan kita, kita tidak akan pernah mampu tanpa ada perlindungan dan bantuan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang penghafal Al-Quran, karena menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Setelah menghafal Al-Quran adalah memiliki kemuliaan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang penghafal Al-Quran, dia jangan pernah jauh berdoa dari Allah, jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar ini yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di pendengaran antum, atau saat ini misalnya tidak sesuai dengan apa yang antum inginkan. Inilah yang mampu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan, dan jazakumullah atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi ahlul Quran wa khassatuh, dan menjadikan keluarga kita menjadi ahlul Quran wa khassatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.